Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, pada kesempatan kali ini kami, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Bima Angkatan 41 Kelompok 4 yang anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, nama Eko Aprianto Akbar, serta rekan-rekan saya yang bernama Saya Muhammad Anas Al-Kamil. Saya Makwa Wildarsono. Saya Indarti Widyaningsih. ingin mempresentasikan apa yang sudah kami analisa terkait isu kontemporer yang sedang banyak dipermasalahkan di halayak rame. Ini adalah hasil analisa kami. Kami telah merangkum beberapa masalah yang sering timbul di masyarakat. Hasilnya, seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, belum efektifnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di era COVID-19. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker sesuai yang disarankan bila sedang berada di luar rumah atau di luar ruangan. Yang terakhir, membludaknya jumlah limbah medis seperti masker, sarung tangan latex, dan baju hazmat di tempat pembuangan akhir. Dari hasil penarikan akar masalah dengan teknik AKPL yang terlihat pada tabel di atas, didapatkan permasalahan tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia yang memenuhi keseluruhan poin-poin dari teknik AKPL. Aktual, problematika, kelayakan, dan kekhalayakan. Dari beberapa masalah tersebut dilakukan proses pemilihan isu terkait AKPL. Teknik AKPL ini melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang seperti aktual, apakah isu tersebut masih terjadi saat ini dan masih menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Kemudian, problematika, apakah isu berpengaruh di masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan. Kemudian, kelayakan, apakah isu dianggap nyata dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, kekhalayakan, apakah isu menyebabkan banyak masyarakat terdampak di kehidupan sehari-harinya. Pencarian penyebab masalah dilanjutkan dengan metode bagan ikan. Dengan metode Fishbone ini ditemukan beberapa penyebab masalah seperti yang terlihat pada diagram tulang ikan. Tulang ikan pada diagram Fishbone ini menunjukkan akar masalah, yaitu method, man, environment, material. Di mana man di sini mempresentasikan yang pertama, yaitu pola pikir masyarakat yang masih menganggap dirinya kebal terhadap COVID. Yang kedua, masih minimnya tentang pengetahuan tentang vaksin COVID-19. Pada akar metode, di mana metode di sini merupakan cara penyelesaian, yakni masih minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 yang dapat meyakinkan masyarakat apakah vaksin 19 aman atau tidak. Selanjutnya pada akar material, yakni masalah sumber daya yang tersedia. Masalah pada environment, yaitu menunjukkan informasi yang salah tentang COVID-19. Dari analisis Fishbone tersebut didapatkan beberapa akar masalah, yakni 1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19. 2. Pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19.
3. Minimnya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang COVID-19. 4. Masih minimnya ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin COVID-19. 5. Masih ragunya masyarakat tentang uji klinis vaksin COVID-19. Yang keenam, masih berkembangnya isu yang tidak benar tentang vaksin COVID-19. Untuk menangani beberapa akar masalah tadi, berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penggiatan sosialisasi ke lingkungan masyarakat terkecil, yaitu RT, RW, dan kepala keluarga. Yang kedua, memaksimalkan semua jenis media sosial, baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, mengajak tokoh masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan. Yang keempat, mengawasi semua informasi yang sampai ke masyarakat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas command center COVID-19. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan jangkauan vaksin. Dan yang terakhir, follow up dan monitoring masyarakat yang sudah melakukan vaksin terhadap kemungkinan timbulnya reaksi tubuh terhadap vaksin. Misalnya saja, adanya demam, alergi, dan reaksi lainnya. Pandemi COVID-19 tidak hanya menewaskan ribuan bahkan jutaan jiwa di Indonesia, tetapi juga memunculkan keadaan di mana seseorang dapat menyalahkan wewenang bahkan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan tidak terpuji seperti korupsi. Apa yang menyebabkan seseorang untuk melakukan korupsi? Ada dua faktor penyebab yang membuat seseorang dapat melakukan tindakan korupsi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari diri orang tersebut. Faktor internal meliputi aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu dapat merupakan sifat tamak atau rakus manusia, kemudian moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang untuk bersikap konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang kurang baik untuk memenuhi hajatnya. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial ini merupakan terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behaviorist mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Faktor eksternal meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Hal ini terjadi di antaranya masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian juga masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Kemudian dapat juga masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian aspek ekonomi. Dalam rentang kehidupan, ada seseorang mengalami situasi terdesak dalam ekonomi. Keterdesakan itulah yang membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil alih jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. Kemudian adalah aspek politis. Kontrol sosial dijalankan dengan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, diharapkan terjadinya stabilisasi politis. Namun, kadangkala hal ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi. Kemudian aspek organisasi.
aspek organisasi di sini adanya kurang sikap keteladanan dari pimpinan, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, kemudian kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta lemahnya sistem pengendalian manajemen yang ada dalam satu organisasi tersebut. Selanjutnya, apa sih dampak masif yang dihasilkan dari perilaku korupsi ini, sehingga seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh perilaku korupsi? Pertama adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini akan mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di mana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 membuat semua orang diam di rumah dan aktivitas ekonomi menjadi sangat lamban, di mana hampir sebagian besar masyarakat mengalami krisis finansial. Kemudian adanya penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Kemudian yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Mahalnya jasa dan pelayanan publik, kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Bantuan sosial adalah bantuan yang diperuntukkan, diprioritaskan untuk masyarakat miskin. Ketika bantuan tersebut dikorupsi, hal ini akan membatasi akses masyarakat terhadap hak mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kriminalitas. Akibat banyaknya keterdesakan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, hal ini memunculkan banyaknya perilaku yang menyimpang sehingga meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah munculnya berbagai protes dan perilaku anarkis. Kemudian yang ketiga adalah dampak birokrasi di pemerintah. Korupsi akan membuat etika sosial politik menjadi mati. Seperti yang tadi, tidak adanya contoh yang ada di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, di mana kita sebagai pelayan masyarakat ditugaskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menjalankan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi efisien. Dampak yang keempat terhadap politik dan demokrasi. Munculnya pemimpin-pemimpin korup. Sering kita lihat di televisi dan berita-berita bahwa semakin banyak kasus korupsi yang terungkap di media, dan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum adalah fungsi pemerintah menjadi tidak maksimal karena hampir sebagian besar pemimpinnya melaksanakan tugas dan wewenang kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tidak lagi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampaknya terhadap lingkungan adalah menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup dari masyarakat secara menyeluruh. Adapun solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan ini adalah solusi jangka panjang dan jangka pendek, di mana pelaku korupsi harus dilakukan pemecatan dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangka panjangnya adalah kita harus memperbaiki kebijakan, kemudian menanamkan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, kemudian meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan juga menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghentikan korupsi dimulai dari diri kita sendiri dengan cara membangun karakter kita dan juga penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam Islam, tindak pidana korupsi sangat dilarang. Hal tersebut tercantum di dalam surat Ali Imran yang berbunyi, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari akhir dia akan membawa apa yang dikhianatinya itu. Surah ini menjelaskan bahwa sebuah tindakan yang mengambil hak milik orang lain pada hari akhir nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini sama halnya dengan seorang koruptor yang senantiasa menikmati hak orang yang susah, yang membutuhkan. Di hari kiamat kelak, orang-orang ini akan mendapat hukuman yang sangat perih dengan dipermainkan karena tindakan kejinya tersebut. Mereka akan disuruh mengangkat apa yang mereka ambil untuk diangkat ke atas.
dan sesampainya di atas akan dijatuhkan ke bawah. Begitu pula seterusnya, tidak akan ada berhentinya. Koruptor-koruptor khususnya di Indonesia mungkin tidak mempedulikan hukuman yang akan mereka dapat di akhirat nanti. Nah, makanya mereka melakukan tindakan korupsi. Mudah-mudahan korupsi di Indonesia berkurang seiring bertambahnya akhlak mulia yang akan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.